warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Sehat semua ya? Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk melaksanakan kegiatan belajar online dalam rangka ikut berpartisipasi pencegahan penyebaran COVID-19 atau COVID-19. Kebetulan anak-anak, materi pada pertemuan belajar online yang pertama ini ada hubungannya dengan situasi pandemi seperti ini. Apa itu anak-anak? Materinya adalah gangguan pada sistem pernafasan manusia. Kalau di buku paket kalian berbunyi kelainan-kelainan pada sistem pernafasan manusia, saya ganti, tidak apa-apa ya. Saya ingatkan kembali, apa itu pernafasan? Pernafasan adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui organ-organ sistem pernafasan yang seperti pada gambar itu anak-anak. Nah, oksigen yang kita hirup digunakan untuk mengoksidasi gula, ya, di mana menghasilkan energi untuk kebutuhan hidup dan menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan air. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah anak-anak, apakah pada saat kita menghirup oksigen, mengeluarkan CO2 atau pada saat bernafas, selama ini tidak ada gangguan? Perhatikan gambar anak-anak, ini adalah gangguan-gangguan pernafasan yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalian. Seperti batuk, bersin, pilek, dan ada seorang yang bernafasnya dengan menggunakan alat bantu. Kemudian yang lebih mengerikan lagi adalah, coba perhatikan, itu adalah gambar bronchus yang mengalami peradangan atau disebut bronkitis, di mana kalau dilihat orang yang mengalami bronkitis adalah seperti itu anak-anak. Kemudian yang berikutnya yang sekarang lagi dialami oleh negara kita, yaitu adanya orang yang terinfeksi oleh COVID-19 atau COVID-19. Kalau kita mengamati berbagai macam gangguan pernafasan, sebagian besar itu karena disebabkan oleh mikroorganisme patogen. Apa itu? Mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit seperti virus dan bakteri. Maka dari itu anak-anak, budayakan kita selalu menggunakan masker. Nah, itu anak-anak di gambar itu adalah ada seseorang ya, di mana digambarkan di lingkungan itu ternyata banyak sekali mikroorganisme yang bisa mengganggu pernapasan kita. Jadi selain menggunakan masker anak-anak, lakukanlah himbauan pemerintah. Apabila melakukan segala aktivitas, selalu diiringi dengan apa yang namanya protokol kesehatan. Nah, tiba saatnya apa tugas kalian? Tentunya kalian sudah menunggu ya. Tugas kalian adalah, tugas kalian anak-anak, yang pertama adalah mencari informasi macam-macam gangguan sistem pernafasan dan beri masing-masing penjelasan. Itu kurang lebih waktunya 15 menit ya anak-anak. Kalian isi pada BNT halaman 26. Yang kedua, saya minta kalian melakukan semacam riset atau penelitian kecil melalui literasi juga. Tentang apa? Informasi tentang COVID-19 atau COVID-19. Bagaimana proses penularannya sampai menyerang tubuh manusia. Ini kurang lebih saya beri waktu sekitar 30 menit.
Setelah itu, kalau kalian sudah tahu apa itu COVID-19, kemudian bagaimana proses penularannya sampai menyerang tubuh manusia, saya yakin kalian bisa upaya langkah-langkah apa untuk mencegah penularan COVID-19. Waktu sekitar 20 menit. Kalau saya total ada 80 menit, pas 2 jam pelajaran. Bagaimana penilaiannya anak-anak? Seperti biasa, ini ada rubrik penilaian. Yang pertama adalah hasil kalian mencari informasi tentang macam-macam gangguan pernafasan, ya, yang masing-masing diberi penjelasan. Itu kamu isi di BNT. Punya skor 20. Kemudian yang kedua, melakukan sejenis riset, ya, melalui literasi, mencari informasi tentang COVID-19, bagaimana penularannya sampai menyerang tubuh manusia, itu ada skor 40. Yang ketiga, kalian saya minta mengidentifikasi langkah-langkah apa, upaya apa untuk pencegahan penularan COVID-19. Ada skor 40. Bagaimana cara mengumpulkan tugas? Untuk tugas yang pertama, langsung di BNT, difoto, kirim via WA. Untuk tugas yang kedua dan ketiga, tulis di lembaran, ya. Setelah itu difoto, kirim via WA khusus. Ada waktu 1 minggu setelah pemberian tugas. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah khusus berharap, 1, kalian bisa menjelaskan macam-macam gangguan pernafasan. 2, menjelaskan tentang COVID-19. 3, menjelaskan penularannya COVID-19. 4, mengidentifikasi langkah-langkah upaya dalam pencegahan penularan COVID-19. Kiranya itu anak-anak informasi tugas mapel IPA kelas 8 pada materi gangguan pernafasan. Apabila ada kendala bisa menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.